Pengangguran akibat corona mencapai 3,7 juta orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrina Dairinia dengan NIM 19059138. Di sini saya akan membahas tentang COVID-19 mempengaruhi meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat ini kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Yang dimana COVID-19 ini, atau yang sering kita sebut sebagai virus corona, adalah virus jenis baru yang ditemukan pada tubuh manusia. Virus ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan dari 210 negara dan wilayah. Gejala infeksi virus corona dapat menyerupai gejala flu seperti batuk, pilek, demam, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak hingga batuk berdarah, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan nyeri pada dada. Gejala-gejala tersebut muncul karena tubuh mulai bereaksi untuk melawan virus tersebut. Kasus pertama COVID-19 yang ada di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus ini terus meluas dan menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan sampai tanggal 5 Mei 2020 sudah tercatat hingga 12.000 kasus. Hal ini tentu sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah memberikan beberapa kebijakan seperti physical distancing, lockdown, dan PSBB. Kebijakan ini diambil tentunya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan konsumen sangat terbatas dalam kegiatan perekonomian. Hal ini tentu menyebabkan produsen dan pasar mengalami penurunan atas jual belinya. Karena ini pula lah banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawannya dengan cara PHK atau pemutusan hubungan kerja, yang tentunya mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dikutip dari Tempo.co Jakarta, Bappenas sebut pengangguran akibat corona mencapai 3,7 juta orang. Menteri Badan Pembangunan Perencanaan Nasional atau Bappenas, yaitu Suharso Manoarfa, mengatakan jumlah pengangguran akibat wabah corona telah mencapai 2 hingga 3,7 juta orang. Angka ini lebih besar dari data Kementerian Ketenagakerjaan yang menghitung jumlah angka pengangguran di Indonesia akibat pandemi sebesar 1,7 juta orang. Dengan begitu, Bappenas memprediksi jumlah angka pengangguran pada 2020 akan bertambah menjadi 4,22 juta orang. Katanya dalam rapat koordinasi pembangunan pusat yang dilakukan secara virtual di Jakarta pada hari Selasa 12 Mei 2020. Dalam APBN 2020, sebelumnya ditargetkan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT hanya sekitar 4,8 sampai 5%. Angka ini lebih rendah dari realisasi TPT 2019 yang mencapai 5,28%. Namun, lantaran adanya pandemi, Bappenas melakukan penyesuaian. Berdasarkan output APBN 2020, TPT diperkirakan berada di level 7,8% hingga 8,5%. Bertambahnya jumlah angka pengangguran ini tentunya akan membuka potensi munculnya angka kemiskinan yang baru. Apakah pengangguran berdampak bagi negara dan masyarakat? Tentunya sangat berdampak bagi negara dan masyarakat. Bagi negara, pengangguran berdampak yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang melalui sektor pajak. Dan ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu, apa dampak bagi masyarakat? Dampak bagi masyarakat yang pertama yaitu beban psikologi dan psikis, lalu menghilangkan keterampilan, dan yang terakhir menimbulkan ketidakstabilan antara politik dan sosial. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah telah memberikan beberapa tindakan. Seperti yang pertama, pemerintah memberikan kartu prakerja. Kartu prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka
program pelatihan dan pembinaan bagi warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Lalu pemerintah juga memberikan penyaluran dana dan bantuan sosial. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to like and comment to my video, serta share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Thanks for watching and bye-bye.